Selanjutnya sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Zaitun Rasmin. Silakan Ustaz Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berbahagia sekali bisa silaturahim lagi dengan para asatidzah dan juga seluruh peserta kajian Al-Minhaj ya malam Jumat ini. Dan tadi luar biasa kita mendengarkan dari awal pencerahan dari Prof. Hamid ya, Ketua MIUMI. Boleh dikata bahannya semua sudah dibahas oleh beliau ya. Maka saya walaupun menyiapkan PowerPoint, saya akan ambil saja beberapa sisi yang barangkali tinggal melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Ya, suara saya cukup jelas, Ustadz? Cukup jelas. Jelas. Ya. Jadi masalah wasatiyah ini memang seperti kata UBN ya, sekjen dan pengarah kita ya, dalam kajian-kajian Al-Minhaj ini lagi seperti gadis yang banyak dipuja-puji ini ya, dibicarakan di mana-mana, terutama setelah adanya gerakan mengarusutamakan moderasi beragama yang masuk dalam JPMM itu ya, pemerintah dan Kementerian Agama menjadi leading sektornya. Ya, saya kemarin juga sempat ikut di diskusi tentang peta jalan moderasi beragama. Ya, saya mewakili Wahda. Saya lihat ada undangan MIUMI juga. Saya lupa cek kemarin apakah Pak Sekjen mengirim utusan atau tidak. Ya. Oh. Ya. Nanti di WA saja Ustaz, belum tahu. Oh, belum tahu. Saya lihat dalam itu ada, saya lupa, baru sampai mengikuti acara baru saya lihat. Baik. Kalau dilihat dari makna ya alhamdulillah semua tadi disampaikan oleh Ustaz Amin. Dia dari bahasanya saja jelas wasat, itu di tengah. Itu makna yang paling nampak dalam kata wasat itu ada di tengah. Nah ya, uraian bahasa Arabnya tidak perlu kita bahas di sini. Kemudian dia selain bermakna pertengahan, bermakna keadilan dan yang terbaik seperti disampaikan oleh Prof. Saya tidak usah terangkan lagi. Kalau bisa ditampilkan materi itu di slide berikutnya itu tentang ayatnya. Semua kita sudah biasa dengar. Yang jelas para ulama mengatakan wasatan itu ya a'daluha wa akhyaruha, yang paling yang paling adil dan paling terbaik. Nah, oke. Kemudian next slide-nya. Ya, kalau uraian tentang ini barangkali kita tinggal perkuat saja dalam makna tawazun. Ya. Ini pertengahan ya atau keseimbangan ya. Jadi tawassut itu pertengahan, kalau tawazun keseimbangan. Juga sudah disampaikan oleh beliau tadi, saya hanya ingin menambahkan next slide ya. Ya, nah ini kita ambil yang sini, pertengahan dari dua kutub ekstrim sudah selesai. Yang berikutnya next slide. Ya, wasatiyah bermakna tawazun dan insaf. Ya, tawazun antara segala hal dalam Islam ini tawazun. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi yang sedikit jenaka, ya, sedikit jenaka, yang
berkenaan dengan keseimbangan ini. Ya, keseimbangan di dalam kehidupan kita. Ya, ada teman saya, kolega saya waktu itu mengajar di Jepang, dia bercerita bahwa suatu ketika sopirnya tidak masuk kerja, ya, tidak masuk kerja, akhirnya dia mencari sopir cadangan, ya, sopir tembakan lah kalau istilah di sini. Kemudian sopir yang pertama masuk itu ketika mengantar dia ke kantor, ternyata buku yang biasa dia baca selesai, ternyata belum setengah sudah sampai. Ya, wah, dia bilang nggak cocok nih. Ini berarti tadi kecepatannya ini luar biasa. Ya, ini sangat riskan untuk keselamatannya. Kemudian yang kedua, dia ganti lagi, ternyata sopirnya ternyata dia sudah selesai membaca bukunya, kok belum sampai-sampai di kantor. Ya, waduh, ini ternyata bisa telat dia masuk di kantor. Akhirnya dia tanya, sopir yang pertama itu dulu latar belakangnya apa? Dia bilang dia pernah kerja di pemadam kebakaran. Terus yang kedua, pernah kerja jadi sopir mobil jenazah orang Tionghoa. Ya. Kalau mobil jenazah di Makassar itu bisa sama dengan mobil ambulans, mobil apa? Pemadam kebakaran cepatnya. Nah, ini sebetulnya agak jenaka, tapi ini keseimbangan di dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah gampang dipahami. Tapi yang keseimbangan yang paling jelas itu dalam wasatiyatul Islam adalah dalam diri manusia, seperti contoh tadi disampaikan Ustaz Hamid, antara spiritual dan fisik, ya, antara ilmu, ya, dan aplikasi, ya. Harus ada keseimbangan antara pribadi dan keluarga. Bagaimana ada keseimbangan di dalam penerapannya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, kalau saya mau cepat-cepat saja, ya, wasatiyah ini adalah jalan lurus dan tegas atau i'tidal. Nah, ini yang tadi ditekankan oleh Ustaz Bakhtiar sejak awal, lalu diperkuat oleh Prof. Kalau berbicara wasatiyatul Islam, memang harus kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Tidak bisa makna umum moderasi dibawa dalam kaitan dengan wasatiyah. Ya. Kenapa? Karena wasatiyah Islam itu salah satu maknanya yang mendasar, ini mendasar, adalah jalan lurus, ya, yang dan tegas atau i'tidal. Ini kan disebut dengan istiqamah. Ya, fastaqim. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sebut dengan akidah, ya. Wasatiyah itu artinya memegang teguh akidah, berjalan di atas kebenaran, termasuk berjalan di atas nilai-nilai dan ajaran agama, ya, secara konsisten, ya, tidak tidak mundur, ya, kecuali ada hal-hal yang darurat, ya. Tapi darurat ini tidak bisa dimudah-mudahkan. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Orang baru boleh makan babi ketika sudah tinggal pilihan antara hidup dan mati, ya. Kalau tidak boleh, ya. Tetap dia harus berada di jalan yang lurus, memegang kebenaran, ya. Bukan untuk digadaikan dengan hal-hal yang lain. Nah,
ini yang Nabi SAW gambarkan dengan beliau ketika menguraikan surah Al-An'am 153 itu menggaris garis lurus. Ya. Maka kita kuatkan lagi ya bahwa sering keliru ketika moderasi itu yang dengan pandangan beberapa isme atau agama lain dibawa kepada Islam, ya tidak akan kena. Karena Islam dalam masalah akidah tidak ada tawar-menawar, ya. Walaupun itu tidak bertentangan dengan toleransi, ya. Tapi secara ke dalam dia adalah sesuatu yang benar-benar benar-benar harus dipegang teguh. Makanya kemarin waktu saya ikut diskusi tentang peta jalan moderasi beragama, saya memberikan kritikan tajam, ya, dan alhamdulillah ini diterima tentang salah satu sebab ekstremisme. Itu disebut, ya, salah satu sebab ekstremisme itu adalah klaim kebenaran subjektif. Ya, saya katakan tidak bisa ini masuk disebut ekstrim. Ini justru masuk dalam moderasi kalau istilah moderasi ini diterima misalnya. Atau masuk dalam konseptul Islam. Orang harus berpegang pada kebenaran subjektif. Artinya yang dia yakini. Dia tidak boleh mundur. Apalagi dalam Islam ini. Ya, kalau Islam inna dina indallahil Islam tegas. Tidak ada sedikit pun celah untuk mundur dari akidah itu, ya, tentang kebenaran subjektif ini, ya, tidak, karena sedikit pun celahnya ada keraguan, inilah salah satu daripada runtuhnya iman, bahkan bisa pindah kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Al-haqqu min rabbik, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya, kebenaran dari Tuhanmu dan jangan termasuk orang-orang yang ragu. Baik, setelahnya saya ingin kepada beberapa contoh aplikasi. Ya, toleran yang tidak melanggar kebenaran. Salah satu makna wasatiyah memang toleran. Ya, toleran artinya ini sudah dibangun oleh ajaran Islam sejak awal sampai akhir. Bayangkan itu, ya. Qul ya ayyuhal kafirun turun di awal, ya, turun di awal. Kemudian la ikraha fiddin itu madaniyah, ya. Jadi kalau ada yang mau meneliti atau yang ingin mengkaji ini, bahwa bukan saja toleransi itu dibangun oleh ajaran Islam ketika kaum muslimin masih lemah, ya, sehingga dapat dituduh bahwa ini karena lemah. Tidak. Setelah Islam tegak pun, ya, toleransi itu terus diperkuat sampai haji wada. Ya, toleransi ada terus dibangun, ya, tapi toleransi yang tidak melanggar kebenaran. Coba kembali ke surah Al-Kafirun, ya. Surah Al-Kafirun jelas sekali, ya, di ujungnya memang toleransi yang clear. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin artinya ya bagi kami agama kami, bagimu agama kamu. Ya, kita bisa hidup berdampingan. Apalagi ada ayat-ayat lain di surah Al-Mujadalah yang bukan saja kita boleh at-ta'ayush as-silmi, tapi kita boleh at-ta'awun dalam hal-hal yang merupakan kemaslahatan bersama, yang nanti akan menjadi salah satu asas wawasan kebangsaan dalam Islam. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Ini tasamu toleransi. Ya, dan alhamdulillah ini diterima secara luas. Ya, secara luas. Walaupun kemudian banyak orang yang mau mendistorsi bagaimana makna toleransi dalam Qul ya ayyuhal kafirun ini. Ya, mereka menganggap kalau memang ada toleransi, ya Ustadz, ya ada toleransi, yakinilah Islam yang benar, tapi Anda maklumi orang memilih jalan lain, maka janganlah bilang mereka sebagai orang-orang kafir. Maka ada seorang Ustadz bertanya, Pak, ini lakum dinukum waliyadin di surah apa?
di surah Al-Kafirun lah. Surahnya saja surah Al-Kafirun, ya. Dan statementnya jelas qul ya ayyuhal kafirun. Maka itu tidak bisa dirubah-rubah. Ya, narasi yang ada dalam ayat itu ya jelas sekali perbedaan antara orang beriman dan orang kafir, termasuk dari sisi penamaan istilah. Ya. Maka tidak boleh dalam rangka moderasi ya dan kemudian dibawa seolah-olah ini wasatiyah, kemudian istilah kafir nggak boleh lagi digunakan. Ini pelanggaran terhadap kebenaran, dan praktek kaum muslimin tetap tidak merubah istilah kafir bagi non muslim itu tidak pernah bermasalah dalam toleransi sejak di Medina, kemudian di berbagai zaman, ya, abad-abad berikutnya sampai kepada di Andalus, 8 abad kaum muslimin di sana memimpin peradaban, tidak ada masalah, ya, toleransi terjaga, walaupun tetap ungkapan atau narasi itu tetap seperti apa adanya dan tidak dirubah-rubah. Nah ini penting sekali ya pada aplikasi tentang wasatiyah, ya, jangan sampai melanggar kebenaran. Kemudian yang kedua, ya, fanatik tapi tidak kaku dan keras. Ini yang sebetulnya menjadi pelengkap daripada istilah toleransi kita. Dari sisi lain, kita meyakini kebenaran itu, tapi kita tidak kaku dan keras dalam artian kemudian melecehkan, menghina, ya, orang lain. Ya. Apalagi kalau ingin menafikan mereka, ya, menafikan mereka dan menggunakan kekerasan terhadap mereka. Nah, inilah yang harus ditekankan, ya, ditekankan. Jadi memang ini juga perlu diingatkan dan kita harus secara jujur, ada saja di antara kaum muslimin, ya, yang mempunyai kecenderungan untuk fanatismenya bersekaligus dengan kekakuan itu tidak senyum-senyum lagi, dan kekerasan dengan tindakan, ya, kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Ini yang tidak boleh. Nah, ada hal yang menarik dari ungkapan Imam Syafi'i, walaupun ini sangat soft juga. Kata Imam Syafi'i, ra'yi, ya, saya meyakini, ra'yi shawabun, pendapat saya benar, yahtamilu khata atau yahtamilu khata. Tapi boleh jadi ada kekeliruan di dalamnya, ya. Tapi dan pendapat selain saya, ya, itu saya anggap salah, tapi boleh jadi benar. Ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita bawa, tapi tentu tidak pada yang sifatnya pada pokok-pokok agama, ya, terutama dalam penafsiran. Jadi dalam penafsiran ini, ya, kita harus mempunyai kesiapan, apalagi ini diantara sesama kaum muslimin, ya, kita harus benar-benar ada wasatiyah seperti pendapat Imam Syafi'i. Ini luar biasa, ini salah satu ajaran wasatiyah dari Imam Syafi'i, ya. Ketika kita antara kaum muslimin berbeda pendapat, gunakanlah kaidah ini, ya. Pendapat saya benar tapi ada kemungkinan keliru, dan pendapat Anda keliru tapi ada kemungkinannya benar. Nah, ini mudah-mudahan seperti saya katakan tadi melengkapi apa yang pertama. Kalau dengan yang pertama lebih ditekankan kepada non-muslim karena jelas ayatnya, kepada orang tidak beriman, orang kafir, maka yang kedua untuk orang yang beriman. Di antara aplikasinya adalah idealisme yang kuat tapi sadar akan realitas. Ya. Jadi wasatiyah ini karena dia pertengahan sekaligus terbaik, maka selalu dibangun semangat untuk meraih yang terbaik.
Ya, dalam hal apa saja. Tapi harus sadar akan realitas yang dihadapi. Sehingga tidak memaksakan, baik memaksakan diri kita ataupun memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau terhadap diri, ya, apa yang pernah dilakukan oleh 3 orang sahabat yang bertekad satu tidak mau tidur lagi, yang satu tidak mau makan lagi, yang tadi tidak mau tidur itu mau tahajud terus menerus, yang satu tidak mau makan, mau puasa terus menerus, yang satu lagi tidak mau menikah, ya, mau mengikuti cara orang agama lain yang tidak menikah sebagai sebuah jalan taqarrub ila Allah. Maka Nabi SAW ketika mendengar ini memanggil mereka, sayalah yang terbaik di antara kalian. Nah, ini sekaligus ajaran wasatiyah yang luar biasa, ya. Ajaran wasatiyah baik dari sisi pertengahan, keseimbangan, keadilan dan sebagainya. Tapi saya, kata Nabi SAW, tahajud dan juga tidur, ya, puasa tapi juga makan, dan saya menikahi wanita-wanita, ya. Artinya apa yang menjadi kesenangan dunia, ya, dan kebutuhan hidup manusia itu tidak boleh diabaikan, walaupun dia tidak boleh kemudian menjadi dominan untuk menghalangi spiritualitas kita. Nah, kadang-kadang idealisme seperti ini masuk pada pribadi-pribadi orang yang baru belajar, lalu kemudian terjadi hal-hal yang ya tidak diinginkan, ya, dan bisa jadi bumerang. Ada contoh kecil dalam masalah ini. Ada sebagian ustadz dahulu waktu awal-awal belajar membaca ayat tidak boleh mubadzir, tidak boleh mubadzir. Maka kadang-kadang kalau makan dengan keluarga yang belum terbiasa, kadang-kadang sisa makanannya. Tapi karena ini ustadz yang dulu masih muda ini, ya, sudah sangat ingin dengan idealisme, tidak boleh ada mubadzir sedikit pun. Maka sisa-sisa semua anggota keluarga, mari saya makan, dia habis. Ya. Apa yang terjadi? Setelah itu dia sakit perut dan muntah-muntah. Ini jadi bumerang. Oke, idealisme tapi realitasnya apa? Realitasnya bahwa kita ini punya keterbatasan. Realitasnya apa? Bahwa sebagian dari kita belum memahami itu. Ya, belum memahami. Sehingga kadang-kadang orang itu mengambil banyak, lalu dia tidak bisa habiskan. Kita tidak ikut tanggung jawab tentang itu. Tanggung jawab kita memberitahu dengan baik-baik. Bukan tanggung jawab harus menghabiskan itu, yang akhirnya jadi bumerang. Nah, ini juga sekaligus tip buat para jamaah. Ada yang tanya saya, Ustadz, bagaimana nih saya dikasih makanan? Ya, kalau saya habisi, bisa saya sakit perut. Kalau saya tidak saya habiskan, ya maaf bukan habisi, saya tidak habiskan, ya, saya mubadzir. Mana yang terbaik, Ustadz? Nah, yang terbaik kalau sudah tidak bisa, tinggalkan. Ya, kalau itu dikasih oleh orang lain, maka itu bukan dosa Anda. Ya, karena tidak ada tempat untuk pisahkan lagi. Tapi kalau kita ambil sendiri, memang itu kelalaian dan bisa jadi dosa. Kita ambil lebih dan tidak bisa habiskan, tapi itu lebih ringan daripada kita paksakan jadi sakit. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Itu sudah mubadzir plus. Ini barangkali baru didengarkan oleh para jamaah. Ini mubadzir plus. Kenapa? Dia sudah mengambil lebih dari kapasitasnya. Itu sudah mubadzir. Kemudian dia paksakan, lalu dia sakit. Itu mubadzir plus. Ya, karena makanan itu tidak bermanfaat lagi. Kan tidak bermanfaat itu mubadzir. Lalu dia jadi sakit. Nah, itu akhirnya mubadzirnya menjadi 2 kali. Ini betapa pentingnya pemahaman dalam masalah agama ini untuk memadukan antara idealitas dan realitas. Kalau dasar tentang ini yang luar biasa itu dalam hadis muttafaqun alaih. Ketika Nabi SAW telah mengalahkan kaum musyrikin Quraisy di Fathu Makkah, salah satu yang beliau sampaikan kepada Aisyah tentang keinginan beliau bagaimana Ka'bah itu seperti di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu, bapak dan ibu, itu bukan berbentuk kubus, bukan bujur sangkar,
dia persegi panjang, di mana Hijr Ismail adalah bagian dari dalam Ka'bah. Makanya kalau orang ke haji atau umroh pengen masuk Ka'bah kan tidak mudah, hanya kepala-kepala negara, ya tokoh-tokoh penting saja yang diizinkan. Tapi kalau bersempat sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, ini harus diketahui sebab aslinya Hijr Ismail dalam Ka'bah. Nabi SAW ingin sekali merubah Ka'bah itu seperti bentuk asli. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu karena berhadapan dengan realitas. Realitas kaum Quraisy baru-baru masuk Islam, masih lemah imannya. Kalau itu dirubah, ini bisa kemudian menimbulkan antipati dan mungkin sebagian mereka akan murtad. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka Nabi SAW menyadari realitas itu lalu tidak merubahnya. Tapi ada pertanyaan, biasanya ibu bapak, atau saya biarkan aja dulu, jangan saya jawab sekarang. Mungkin ada yang bertanya nanti. Ya, tapi kalau tidak ada, saya mudah-mudahan di penutup nanti. Satu hal dari hadis ini, saya ingin juga setir bahwa ternyata Islam sangat memperhatikan perasaan. Ya, perasaan itu sangat penting. Banyak dalil-dalil menunjukkan Islam sangat menghargai perasaan. Baik perasaan sesama muslim ataupun perasaan istri, perasaan anak, itu punya tempat, ya. Walaupun perasaan itu harus ada arahannya agar kemudian tetap di dalam jalur yang benar. Baik, sedikit lagi, ya, bahwa wasatiyah, aplikasi wasatiyah ini bisa kita lihat juga dalam wawasan kebangsaan. Ya. Next slide, tolong dimunculkan, ya. Ya, wasatiyah. Ini dulu tentang ukhuwah. Salah satu makna wasatiyah itu kan di tengah. Ya, itu memang makna paling dasar dan paling dhahir kalau dalam bahasa Arab, paling nampak. Wasat itu di tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkaran, Bu, ya, ini personil lingkaran, berarti titiknya yang paling tengah itu adalah yang paling kuat. Maka wasatiyah adalah merupakan kekuatan ukhuwah dan persatuan. Ya, ini ada kurang katanya, ya, ukhuwah dan persatuan. Sebab tadi tuh saya sudah contohkan dengan garis lurus, ya. Saya tidak terangkan tadi, saya cuma contohkan di slide karena Ustadz Hamid sudah terangkan antara dua kutub ekstrim. Sekarang wasatiyah ini di tengah, titiknya itu tengah. Maka kalau ini dipahami wasatiyah, sepatutnya kita ini peduli pada ukhuwah. Jadi semua orang-orang yang mendengungkan wasatiyah harus peduli pada ukhuwah, termasuk peduli pada persatuan. Tapi jangan kemudian bicara wasatiyah lalu mengabaikan masalah ukhuwah dan persatuan, ya, dengan lontaran, dengan tindakan yang saya akan angkat di bagian akhir sebentar, namanya salah kaprah dalam narasi dan aplikasi wasatiyah. Jadi dengan wasatiyatul Islam ini kita mudah-mudahan dapat terus memperkuat ukhuwah dan persatuan kita, ya, persatuan. Dan persatuan ini bisa antar kaum muslimin dan bisa persatuan dengan non-muslim. Inilah yang masuk dalam wawasan kebangsaan, ya, sebagaimana yang pernah ditunjukkan di Madinah. Ya, kalau ukhuwah itu khusus, ya, untuk orang-orang beriman, kaum muslimin, kaum mukminin, maka persatuan adalah alternatif menjaga kehidupan bersama yang harmoni dan tentram itu. Ya. Baik, next. Wasatiyah adalah wawasan kebangsaan. Nah, ini saya kira yang paling menjadi concern orang-orang yang sekarang misalnya menginginkan moderasi beragama. Ya. Moderasi beragama ini artinya bagaimana sikap dalam istilah mereka, ya. Kita setuju atau tidak setuju ini dalam istilah, itu masalah kedua. Tapi ini kita gunakan istilah yang digunakan, moderat di dalam beragama itu maksudnya dalam kaitannya dengan kehidupan kebangsaan. Ya, kebangsaan. Ini berkenaan dengan tentang cinta tanah air misalnya. Bagaimana cinta tanah air seorang muslim, ya, kalau kita bicara tentang Islam,
Dan begitu pula yang mereka maksud tentang agama-agama lain. Kalau Islam jelas konsep cinta tanah air itu, ya, bahwa mencintai tanah air kita itu adalah bahagian daripada cinta yang dibenarkan dalam Islam. Karena dia cinta yang fitrawi, cinta yang alami, ya. Sama dengan cinta kepada harta kita, cinta pada rumah kita, cinta pada perniagaan kita, lebih tinggi lagi cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada saudara-saudara, cinta kepada bapak dan ibu. Ya, ini semua bahagian daripada cinta al-fitri, ya, yang fitrawi, yang sangat dibenarkan syariat. Tapi ada dua catatannya. Cinta tanah air dibenarkan dan bisa menjadi ibadah, ya, karena dia Islami, kalau memenuhi dua unsur. Yang pertama, tidak lebih daripada cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Ya, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, dan kepada syariatnya. Ya, ini suatu hal yang harus benar-benar kita pahami. Ya, tidak boleh ada yang mengalahkan itu. Bahkan dalam hadis yang sahih, ya, jangankan tanah air, orang tua dan anak, cinta kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam kisah yang sangat menarik ketika Umar datang berkata pada Umar radhiyallahu anhu, menyampaikan pada Rasulullah SAW, ya, aku mencintai semua orang, aku mencintai engkau ya Rasulullah lebih daripada semua orang, ya, kecuali dari anak saya, ya, atau dari orang tua saya. Nabi SAW kata, kau belum termasuk orang beriman. Tidak sempurna imanmu, wahai Umar, kalau begitu. Maka kemudian Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, saya mencintai Nabi daripada seluruh orang, termasuk anak dan bapak saya. Nabi mengatakan, al-ana ya Umar. Nah, al-ana ya Umar ini tergantung bagaimana intonasinya. Kalau dia intonasinya positif, bukan dalam kata tanya, itu artinya sama dengan penegasan. Nah, gitu dong. Ya. Tapi kalau dia dalam tanda tanya, ini Nabi bercanda dengan Umar radhiyallahu anhu. Ya, baru sekarang ya. Padahal tentu Nabi SAW mengetahui bagaimana keimanan Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini. Kemudian memadukan kepentingan pribadi dan kepentingan umum secara proporsional. Ya. Ini juga yang sering disalahpahami, ya, bahwa seolah-olah kita ini, ya, semuanya hanya kepentingan umum, ya, apapun kalau kepentingan umum kita korbankan. Tidak begitu wasatiyah, itu harus dipadukan. Kadang kepentingan, makanya saya katakan secara proporsional, kadang kepentingan umum lebih didahulukan, kadang kepentingan pribadi, ya, ya jelas itu. Ada saatnya kepentingan umum. Nah, bagaimana memadukan ini? Itulah wasatiyah sebetulnya. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita berkebangsaan ini, ya sebetulnya tidak boleh kita selalu siap mengorbankan, apalagi hal-hal yang begitu penting dalam kaitannya dengan syariat Islam. Ya misalnya dalam politik, ya jangan hanya alasan ini demi kepentingan umum. Tidak penting itu siapa jadi pemimpin, beriman atau tidak beriman. Siapa bilang? Ya, itu memang ada kepentingan pribadi sebagai muslim atau kelompok muslim, tapi itu proporsional. Yang penting kita tidak memaksakannya. Yang penting kita kemudian tidak melakukan kekerasan. Apalagi aturannya sudah jelas yang kita sepakati, ya, seperti misalnya sekarang aturan demokrasi itu. Jadi di sini ketika kita mencoba secara proporsional, orang-orang mudah menuduh kita tidak wasatiyah atau tidak moderat, dituduh kita tidak menghargai keberagaman, tidak memiliki nasionalisme. Ini keliru, ya, apa yang mereka sampaikan itu. Nah, kemudian yang ketiga, wasatiyah adalah terus berkarya dan berkorban juga untuk bangsa dan negara. Saya kira ini tidak sulit untuk kita pahami, ya, bagaimana
sejak zaman perjuangan melawan penjajah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sampai mengisi kemerdekaan, ya, ini adalah bahagian daripada ajaran Islam untuk kita memakmurkan negeri di samping mempertahankan kedaulatannya. Ya. Baik, saya ingin menghemat waktu lagi. Terakhir, bagaimana salah kaprah di dalam narasi dan aplikasi wasatiyah. Nah, sekarang dengan gerakan moderasi beragama, ya, dan itu kemudian dikaitkan bahwa orang Islam harus mempunyai wawasan kebangsaan. Ini sudah 2 kali berpindah nih. Pertama wasatiyah ditarik kepada moderasi beragama, dia moderasi berislam. Lalu kemudian ditarik lagi menjadi konsep wawasan kebangsaan. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang dipandang belum sama dengan yang mereka kehendaki atau yang mereka pahami, tiba-tiba diberi penilaian dan diberi vonis dan disampaikan terbuka. Ya, maka ya istilah-istilah Taliban, ya, untuk orang-orang yang sebetulnya kelihatan menjaga syariat, ya, yang mencoba untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini adalah salah kaprah di dalam narasi yang mereka inginkan Islam wasatiyah atau yang mereka sebut dengan Islam moderat atau moderasi dalam beragama. Ya, kalau mau moderat, ya harusnya sabar dong. Kalau andaikan mereka pun sampai pada penilaian itu, ya, coba ajak berdiskusi orang-orang yang Anda pandang tidak moderat itu, tidak wasatiyah itu. Jangan terburu-buru menilai dan memvonis. Ya. Apalagi ketika sudah menjadi konsep wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan dibuat oleh mereka, lalu kemudian diberi cap ini bagian moderasi beragama, lalu supaya laku dikaitkan dengan wasatiyah. Wah, ini kan masalah, ya. Apalagi kalau kemudian poin-poin yang dijadikan sebagai penilaian itu tidak merujuk kepada aturan, ya, dan tidak pula menghargai ahlinya. Nah, ini coba contoh yang gampang. Ketika para pegawai KPK, ini harus diangkat sebagai contoh. Pegawai KPK dites wawasan kebangsaan. Di antara pertanyaannya apa? Ya, mana pilih Al-Quran dan Pancasila? Astagfirullahaladzim. Lalu yang salah jawab dianggap tidak, ya, yang mau konsisten jawab memilih Quran, lalu dibilang tidak mempunyai wawasan kebangsaan. Berarti tidak moderat dalam beragama. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal dia adalah, seluruh pertanyaannya itu saja, bukan saja tidak boleh, itu udah ekstrim. Makanya saya di bagian akhir nanti akan mengatakan hati-hati, mengatakan mari moderat dalam beragama, lalu Anda menjadi orang-orang yang moderat ekstrim. Ini udah lucu kan? Moderat tapi ekstrim. Artinya membangun moderasi dengan cara ekstrim. Ya. Dan itu artinya nonsen. Ya. Maka ini penting sekali. Bagaimana jangan terburu-buru menilai, termasuk beberapa lembaga survei. Ya, lembaga-lembaga survei kadang-kadang begitu tega. Tiba-tiba survei kepada musola-musola, masjid-masjid di BUMN. Dan kesimpulannya, ini masjid-masjid, musola-musola ini sudah terpapar ekstremisme, radikalisme, ya, sekian persen. Dan kemudian dengan mudah disosialisasikan, diumumkan. Lah, itu kriterianya apa? Poin-poinnya apa? Kami 5 tahun jadi wakil sekjen di MUI dan beberapa hasil penelitian diumumkan tidak pernah merujuk ke stakeholder, ke ahlinya, ke MUI yang sebetulnya sebagai garda terdepan di dalam wasatiyatul Islam ini.
yang jelas sekali dalam keputusan-keputusan Munas, fatwa ijtima majelis fatwanya dan seterusnya. Nah, ini sekedar contoh, dan ada mengajak persatuan tapi memojokkan atau memarginalkan yang sebagian, kemudian ada tindakan dan narasi yang berlebihan. Ya, saya tidak usah terangkan itu karena waktu. Mudah-mudahan dalam tanya jawab dapat dikuatkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai gerakan moderasi beragama itu kemudian menimbulkan keekstriman baru. Ya, kita jelas mendukung untuk moderasi kalau dalam makna yang positif, walaupun istilahnya diperdebatkan. Kalau saya ini, andaikan ada waktu, saya siap untuk diskusi la musyahata fil istilah, ya, ketika madmunnya sudah jelas, isinya jelas, dan kalimatnya tidak bertentangan dengan syariat, ya, itu tidak ada masalah. Tapi tolong isinya, jangan sampai dengan narasi, dengan tindakan, dengan aplikasi Anda mengajak kepada moderasi, tapi Anda telah menjadi orang ekstrim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Minhaj yang berbahagia, semakin mantap. Jadi lengkap sekali bahasan Ustadz Zaitun, benar sedang melengkapi, dan melengkapi dari sisi narasi dan aplikasinya. Bahkan menjelaskan hal-hal yang bertentangan atau jauh dari nilai-nilai moderasi yang terjadi pada saat ini.